Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh, for your name is great and greatly to be praised. Yes, I sing your name on high, Lord, your name, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised.
biarlah saat ini Tuhan, kehadiran-Mu itu nyata di dalam rumah kami masing-masing, di dalam tempat di mana kami menyaksikan atau kami merenungkan di dalam secret place ini. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tentunya jam berapapun ketika kita melihat tayangan ini Secret Place, saya ingin mengucapkan salam dan saya berdoa kepada semua saudara supaya mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti lagu-lagu tadi yang sudah kita nyanyikan, biarlah kita mengalami kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin merenungkan satu kebenaran di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Satu pembacaan firman Tuhan dari perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Kita akan belajar beberapa hal di sini tentang Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Tetapi saya juga ingin membacakannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar beberapa hal di dalam renungan kali ini. Yang pertama kita mau belajar bahwa datanglah mendekat, datang mendekat. Dalam renungan tadi atau di dalam pembacaan firman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Satu undangan, satu ajakan untuk datang mendekat kepada Yesus. Saya percaya bahwa setiap kita diundang untuk mendekat kepada Yesus. Pada saat kita diundang untuk mendekat, percayalah satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Itulah sebabnya Dia ingin mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau hari ini, pada saat kita mengikuti renungan ini, atau pada saat kita memulai hari kita dan mendengar atau mengikut dalam penyembahan di dalam secret place dan juga renungan, Bapak Ibu Saudara memiliki beban yang berat, ada undangan yang diberikan, ada satu ajakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Satu undangan untuk datang mendekat kepada Yesus. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap depresi, terhadap tekanan akan beban kehidupan ini. Kita semua rentan, kita semua pasti bisa terkena masalah, bahkan kita bisa menjadi begitu lelah, kita bisa menjadi begitu capek, kita bisa menjadi begitu depresi, tertekan oleh apapun yang sedang kita alami. Bahkan dengan keadaan yang atau dengan masalah yang kecil sekalipun, itu kita bisa menjadi sangat tertekan. Mungkin datangnya tidak tepat. Ya, saya percaya bahwa setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita waktunya pasti tidak tepat. Kalau dia tepat waktunya itu bukan masalah pasti ya. Nah, kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap depresi. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan lelah dan mengalami beban yang berat, Yesus mengundang kita untuk datang mendekat. Jangan menjauh dari Tuhan. Nah, seringkali yang dialami atau yang seringkali orang lakukan adalah ketika mereka mendapatkan masalah, ketika mereka mendapatkan beban yang berat, justru mereka menjauh, bahkan mungkin menjauh dari pelayanan. Jangan menjauh dari pelayanan atau jangan menjauh dari pekerjaan Tuhan, jangan menjauh dari gereja, jangan menjauh dari
Tuhan justru ketika kita memiliki beban berat. Undangannya adalah atau ajakannya adalah marilah mendekat. Datanglah mendekat, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita bisa belajar pada saat kita memiliki masalah atau beban berat. Yang kedua adalah kata-kata Yesus di sana, pikulah kuk yang kupasang. Artinya yang kedua adalah ambillah tanggung jawab. Ketika kita punya masalah yang berat, justru kita harus mengambil beban dan tanggung jawab. Ada banyak ketika atau kecenderungan sebenarnya kita saat kita punya masalah, kita punya beban, kecenderungan kita adalah lari dari masalah itu atau kita menjauh, menghindar dari masalah itu. Dengan harapan, dengan tujuan supaya aku tidak lagi bisa merasakan tekanan atau beban berat itu. Tetapi di sini kita belajar bahwa ambillah tanggung jawab, pikulah kuk yang kupasang. Ketika kita punya masalah besar, justru harus mengambil beban dan tanggung jawab. Yesus tidak mengajarkan untuk kita lari dari masalah. Kita tidak lari dari beban, tapi justru menantang kita untuk mengambilnya. Namun, kita harus melakukannya bersama dengan Dia. Kalau kita lihat pikulah kuk, kata kuk yang dipakai itu menggambarkan atau digambarkan kepada hewan, yaitu sapi atau lembu atau kerbau, di mana ditaruh satu beban, satu kuk, dan itu ada dua lembu atau dua kerbau yang berjalan bersama. Artinya ketika Yesus berkata pikulah kuk yang kupasang, itu tidak sendirian kita menanggungnya. Itu Yesus sedang berkata bahwa ketika engkau mengambil tanggung jawab untuk memikul kuk itu, maka aku akan ada bersama dengan engkau. Jadi kita pada saat kita mengambil tanggung jawab, mengambil beban itu, kita tidak sendirian, kita bersama dengan Yesus. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengambil beban di dalam melayani Tuhan, atau juga kita mengambil satu beban untuk memperhatikan kesulitan orang lain, justru ketika kita ada di dalam masalah. Pada saat kita di dalam beban yang besar, itulah waktu yang tepat untuk kita juga mengambil beban, memperhatikan atau mendoakan, memperhatikan orang lain, kesulitan orang lain. Ada yang berkata bahwa sikap apatis atau tidak mau tahu, cuek, abai itu adalah racun bagi jiwa yang bisa mematikan secara perlahan. Jadi racunnya itu nggak diminum sekali langsung mati gitu. Tetapi sikap apatis itu seperti racun pada jiwa yang akan pelan-pelan mematikan. Itulah sebabnya ketika kita mulai abai, kita mulai apatis, tanpa sadar kita sedang membunuh jiwa kita secara pelan-pelan. Tiba-tiba ada satu titik di mana kita menjadi begitu tidak mampu untuk bangkit dari keadaan kita. Ini yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dari renungan tadi adalah belajar. Dikatakan dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah padaku, belajar kepada Kristus, kepada Yesus sendiri. Saya percaya ketika kita belajar dari pribadi Yesus, pada saat kita membaca seluruh kitab Injil yang mengisahkan tentang Yesus, dan kemudian kita belajar dari pribadi tersebut, maka kita akan mengalami satu perubahan kehidupan. Kita akan mengalami satu transformasi kehidupan. Kita meneladani kehidupan Yesus. Jangan pernah kita berhenti untuk belajar dari pribadi Yesus. Artinya, di dalam doa-doa kita ketika kita mendapatkan masalah, kita tidak sekedar hanya berteriak meminta tolong, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Kita tidak hanya sekedar berteriak minta tolong kepada Yesus, tetapi kita mau belajar mengenal siapakah Yesus itu, mengenal pribadinya. Jadi berhentilah atau jangan kita hanya mengejar berkat-berkatnya saja, tetapi kejarlah pengenalan akan Yesus Kristus. Dan di dalam itulah rahasia, di dalam ayat itu juga dikatakan maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Seringkali kita mencari ketenangan itu dengan cara yang lain, tetapi Alkitab memberitahukan rahasianya, Yesus mengajarkan rahasianya. Belajarlah daripadaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jiwamu akan mendapat ketenangan.
Ini hal yang luar biasa. Kalau kita ingin mendapat ketenangan, mendapat damai sejahtera, itu hanya bisa didapat dari pengenalan kita kepada siapakah pribadi Kristus. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, renungan ini sangat singkat, tetapi kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita, saya sangat percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Datanglah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan, rasa lega, rasa puas, ketenangan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, dari renungan yang singkat ini, setiap kita mengalami ketenangan yang dari Tuhan. Lakukanlah 3 hal tadi atau apa yang kita pelajari dari Matius 11 ayat 28-30. Kita bisa belajar secara sederhana tentang firman Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya setiap kita mengalami pribadi Yesus di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi mengalami Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Mari saat ini kita menyembah Dia lagi, menyembah Tuhan lagi. Angkat hati kita, angkat suara kita. Dan biarlah kita masuk ke dalam perenungan, meletakkan seluruh beban kita saat ini di hadapan kaki Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus, izinkan Yesus sendiri menjamah setiap kita. Mari kita naikkan sembah kepada Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengucapkan doa berkat dan damai sejahtera atas setiap kita, dan biarlah hati yang lelah, hati yang terbeban berat mengalami kelegaan saat ini. Nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami hanya memandang kepada Engkau dan mengalami pribadi Kristus di dalam kehidupan kami, dan jiwa kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin, amin.